Halo semuanya, kenalin aku Fadila Nurfa, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas dan berkenalan dengan apa itu saham dan mereview sedikit salah satu aplikasi saham, yaitu Stockbit. Jadi, apa sih saham itu? Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Jadi, dengan memiliki saham, seseorang ini dapat atau berhak atas bagian keuntungan perusahaan atau dividen dan potensi kenaikan nilai saham, serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham tergantung jenis sahamnya. Jadi, dengan memiliki saham, pemegang saham ini menjadi salah satu pemilik perusahaan meskipun dalam porsi tertentu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oke, yang selanjutnya ada apa aja sih jenis-jenis dari saham itu? Yang pertama, ada saham biasa atau common stock. Jadi, saham biasa ini merupakan jenis saham yang paling umum dimiliki oleh investor dan diwakili atau mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jadi, pemegang saham biasa ini biasanya memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan berhak atas pembagian keuntungan perusahaan atau dividen, meskipun dividen tersebut tidak dijamin dan bergantung pada keputusan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada saham preferen atau preferred stock, di mana merupakan jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan saham biasa tadi. Jadi nantinya pemegang saham preferen ini memiliki prioritas lebih tinggi dari dalam pembagian dividennya dan klaim aset jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Tetapi biasanya pemilik saham ini tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Oke, yang selanjutnya ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita berinvestasi di saham. Jadi, investasi saham ini menawarkan berbagai keuntungan yang menarik bagi investor, baik itu dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Dan salah satu keuntungan utamanya adalah capital gain, di mana kenaikan harga saham dari waktu ke waktu yang memungkinkan investor mendapatkan keuntungan ketika menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Selain itu, investor juga dapat menerima dividen, yakni pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham yang memberikan penghasilan tambahan secara periodik. Ketika ada keuntungan, pasti ada risikonya. Dan risiko saham pertama yaitu capital loss. Jadi terjadi ketika harga jual saham lebih rendah daripada harga beli, sehingga investor nantinya akan mengalami kerugian modal. Lalu yang selanjutnya ada fluktuasi harga, di mana harga saham ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan juga faktor eksternal seperti ekonomi global, kebijakan pemerintah, atau isu geopolitik yang nantinya dapat menyebabkan perubahan nilai saham secara drastis. Oke, risiko yang selanjutnya ada risiko likuidasi. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham ini nantinya berada di urutan terakhir dalam pembagian aset setelah kreditur dan juga pemegang saham preferen, sehingga berpotensi kehilangan seluruh investasinya. Lalu, risiko yang selanjutnya juga tidak ada jaminan dividen karena pembagian dividen bergantung pada laba perusahaan dan keputusan manajemen, sehingga tidak ada kepastian bahwa dividen ini akan diberikan. Oke, mungkin untuk pengenalan kita dengan saham cukup sekian. Selanjutnya kita akan mereview salah satu aplikasi dari saham, yaitu Stockbit. Oke, jadi ini merupakan tampilan beranda dari aplikasi Stockbit. Untuk daftarnya sendiri, kalian harus membuka akun ya teman-teman, dan melakukan verifikasi dengan beberapa langkah. Salah satunya adalah mengunggah IKTP kalian dan juga orang tua kalian. Lalu ada beberapa foto juga, foto diri kalian,
Dan kalian juga harus menunggu sekitar 1 sampai 2 hari untuk akhirnya verifikasi ini selesai. Oke, jadi ini adalah beranda dari Stockbit, dan langsung kalian akan melihat watchlist kalian, yang mana watchlist ini merupakan investasi yang kalian tambahkan untuk memudahkan kalian untuk mengakses secara lebih cepat ya saham-saham kalian. Jadi sebelumnya, apa sih aplikasi Stockbit ini? Jadi aplikasi Stockbit ini itu dirancang untuk membantu kita investor dan juga trader di pasar saham Indonesia dalam melakukan analisis, trading, serta berbagi informasi dan juga ide investasi. Jadi Stockbit ini menggabungkan beberapa fitur untuk mendukung pengguna dalam mengelola portofolio saham mereka dengan lebih mudah dan juga efektif. Dan bisa dilihat di sini ya, fitur-fitur yang disediakan oleh Stockbit juga lumayan banyak dan kompleks yang bisa kita coba. Oke, yang pertama kita masuk ke langsung saja ke fitur search ya. Jadi di fitur search ini dirancang untuk membantu kita dengan cepat menemukan informasi yang relevan terkait saham, emiten, ataupun topik tertentu dalam komunitas Stockbit. Jadi ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di fitur search ini. Dan fitur search ini juga sangat fleksibel ya teman-teman untuk mendukung berbagai kebutuhan kita, mulai dari menemukan informasi seperti yang sudah disinggung di awal tadi, lalu kita juga bisa berinteraksi dengan komunitas kita, dan sehingga kita dapat menghemat waktu dan mendapatkan informasi yang relevan dan juga bisa mendukung keputusan investasi kita. Sini juga ada banyak ya. Oke, kita masuk saja ke di sini juga ada diagram ya teman-teman dari saham secara real time. Oke, di sini kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu running trade. Jadi apa sih running trade ini? Jadi fungsi dari fitur running trade ini yaitu untuk menampilkan informasi transaksi saham secara real time yang sedang terjadi di pasar. Jadi dengan fitur ini kita sebagai trader ataupun investor yang ingin memantau pergerakan pasar secara detail dan juga langsung ini sangat membantu ya di fitur running trade ini. Jadi running trade ini juga memberikan transparansi penuh terhadap pergerakan pasar, yang tentunya penting banget bagi kita karena bisa kita manfaatkan untuk melihat dinamika harga secara real time. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke fitur yang selanjutnya, yaitu top broker. Jadi di top broker ini bisa kita gunakan untuk menganalisis aktivitas broker di pasar saham. Jadi ini memberikan informasi mengenai broker mana yang aktif melakukan transaksi pada saham tertentu. Jadi baik itu sebagai pembeli atau buyer maupun penjual. Dan top broker ini juga bermanfaat ya bagi kita untuk menganalisis saham, lalu memahami bagaimana aktivitas broker yang memengaruhi harga saham, sehingga kita bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi atau trading. Oke, sini juga ada banyak ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya ada fitur screener. Nah, apa sih fitur screener ini? Jadi fitur screener ini mempunyai fungsi
untuk membantu kita sebagai pengguna itu menemukan saham-saham yang sesuai dengan kriteria atau parameter tertentu. Dan fitur ini juga berguna untuk investor ataupun trader yang ingin memfilter saham berdasarkan data fundamental, teknikalnya, ataupun kriteria lainnya tanpa harus menganalisis satu persatu secara manual. Jadi kita tinggal pilih saja kategorinya. Bisa populer, bisa kita lihat ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu alert. Atau jadi di sini ini kita belum set ya. Untuk saya belum menyeting settingan untuk alert ini. Jadi untuk fitur ini tuh dirancang untuk membantu kita memantau pergerakan harga saham ataupun kondisi tertentu secara otomatis. Jadi tanpa kita harus menerus kayak memeriksa pasar gitu. Jadi secara otomatis bisa memantau pergerakan harga dari saham tanpa kita harus bolak-balik memeriksa pasar. Oke, yang selanjutnya ada fitur kalender. Kita klik. Oke, di fitur kalender ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk memberikan informasi terkait agenda penting di pasar saham yang mempengaruhi emiten atau keseluruhan pasar. Jadi ini tentunya sangat membantu kita sebagai investor ataupun trader untuk tetap terinformasi dan juga memanfaatkan momen penting di pasar saham. Di sini bisa saya belum ada agenda ya. Di sini juga ada ekonomi, lalu ada dividen yang bisa kalian cek untuk jadwal-jadwalnya. Lalu di sini juga ada stock split. Ada banyak jadwal yang bisa kalian cek ya satu persatu. Bahkan di sini juga ada RUPS teman-teman, rapat umum pemegang saham, yang bisa kalian cek langsung. Memudahkan kalian bukan? Oke, yang selanjutnya ada akademik. Nah, di fitur akademik ini kalian bisa belajar untuk mempelajari saham. Jadi ini tuh sebagai platform edukasinya lah untuk membantu kita, terutama yang masih pemula, untuk mempelajari dasar-dasar dari investasi saham, dari strategi yang lebih kompleks gitu, untuk memahami strategi yang lebih kompleks. Jadi tujuan dari fitur ini sebenarnya untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga kemampuan pengguna untuk berinvestasi secara mandiri. Jadi kalian bisa explore di sini dan melihat di sini ada banyak video yang bisa kalian tonton untuk menambah pemahaman kalian mengenai saham dan juga trading tentunya. Oke, lanjut. Kita ke fitur. Di sini ada di atas yang namanya global. Oke, jadi apa sih fitur ini? Jadi fitur ini digunakan untuk memberikan informasi nih dan juga data terkait pasar saham secara internasional atau global, sehingga memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memantau pergerakan pasar global selain pasar di Indonesia. Jadi fitur ini juga sangat berguna untuk kita yang tertarik untuk berinvestasi di pasar saham luar negeri, dan untuk menambah wawasan aja gitu kan, biar lebih luas tentang tren pasar global yang bisa saja mempengaruhi pasar Indonesia juga. Sini ada banyak ya teman-teman yang bisa kalian cari dan baca-baca, kita explore gitu. Lalu yang selanjutnya ada fitur bot. Nah, di sini ada fitur baru ya teman-teman, di mana fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi juga terkait
instrumen investasi obligasi atau saham utang yang mungkin kita sebagai pengguna itu bisa memantau dan juga menganalisis pasar obligasi di Indonesia. Nah, fitur ini membantu kita, yaitu investor yang tertarik pada instrumen pendapatan tetap atau fixed income, seperti obligasi negara atau korporasi yang memiliki profil risiko dan juga potensi imbal hasil yang berbeda dengan saham. Bisa kalian lihat ya, di sini juga banyak pilihannya. Oke, kita masuk ke fitur yang terakhir nih teman-teman, yaitu ada reksadana. Jadi di aplikasi Stockbit juga ada reksadana yang mana di sini itu fungsinya untuk membantu kita memantau, menganalisis dan juga berinvestasi pada produk reksadana. Jadi reksadana ini merupakan instrumen investasi yang dikelola oleh manajemen investasi, di mana dana dari banyak investor ini digabungkan untuk diinvestasikan dalam portofolio yang terdiverifikasi, seperti saham, obligasi, ataupun instrumen pasar uang. Oke. Di sini juga ada fitur chat nih teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk saling berkomunikasi, baik itu dengan teman ataupun ya dengan orang lain, untuk sharing-sharing bagaimana pengalaman dan juga informasi terbaru mengenai saham. Yang kalian bisa konekkan juga ya dengan kontak kalian di handphone. Kalian juga bisa membuat grup baru teman-teman bersama dengan teman-teman investor lainnya. Oke, mungkin sekian untuk review kita di aplikasi Stockbit ini. Terima kasih.